Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Tidak seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ketika kita lihat dari dua perumpamaan ini, ada dua orang yang datang di hadapan Tuhan. Yang satu orang datang dan dia bilang, "Tuhan, saya melakukan semua yang telah Tuhan katakan. Saya berpuasa, saya memberikan perpuluhan, saya berdoa, mungkin saya pelayan di dalam gereja." Tetapi yang satu orang dia datang dan bahkan menengadah ke langit pun dia tidak sanggup. Dan dia berkata bahwa, "Tuhan, saya ini orang berdosa, ampuni saya." Mungkin malam ini ada di antara kita dari kebenaran firman ini. Mungkin kita orang yang tidak pernah pergi sembahyang, tidak pernah pergi ke gereja. Mungkin untuk melakukan kebaikan pun tidak bisa. Kita adalah orang yang jahat. Kita adalah orang-orang yang telah diberitakan oleh hamba Tuhan tadi. Kita yang pergi ke bar, kita yang pemabuk, kita yang pukul istri. Tetapi hari ini ketika firman Tuhan datang kepadamu, artinya bahwa Tuhan mengasihi engkau. Ingat, ini waktu Tuhan. Karena hari penghukuman Tuhan itu sakit. Seorang pahlawan pun tidak dapat berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya mau berbicara tentang pahlawan, kita ini kalau lihat orang lari bawa parang, mungkin kita gemetar. Tetapi seorang pahlawan ketika melihat gerombolan besar orang lari dari sana, membawa tombak, pedang, kereta, berkuda, mereka dari sini tidak ada yang lari. Mereka juga lari maju ke depan untuk melawan. Itu pahlawan. Tapi ketika kebenaran firman Tuhan bilang bahwa hari Tuhan, pahlawan pun akan menangis. Bapak Ibu bertobat. Jangan lihat, jangan masuk neraka dulu, baru mau rasakan neraka punya sakit. Karena orang yang pergi ke neraka tidak akan kembali. Bertobat sebelum hari Tuhan itu datang dan menimpa engkau. Yoel 2 berkata, Bapak Ibu, hari ini sudah banyak terjadi pergerakan di mana-mana. Peperangan terjadi, gempa bumi terjadi, tetapi pencurahan Roh Kudus revival, pertobatan sedang terjadi. Bapak Ibu tangkap dan respon ini. Jangan kita main-main kalau kita bilang semua biasa-biasa saja, semua baik-baik saja. Tidak. Karena hari Tuhan datang seperti pencuri, dan tidak satu orang pun yang dapat mengetahui hari itu. Hari ini kah? Mungkin setelah dengar khotbah ini kita pulang dan itu hari Tuhan kah? Tetapi kalau Bapak Ibu ambil komitmen dan bertobat hari ini, saya percaya Tuhan Yesus mengampuni kau. Karena janji Tuhan itu telah digenapi di atas Kalvari. Sehingga bagianmu datang respon firman dan ambil keselamatan itu bagi hidupmu. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Beberapa bulan yang lalu di Aspuri itu ada kampus yang mereka duduk cuma ibadah kampus. Dan setelah mereka selesai ibadah, ada beberapa pemuda yang coba pegang gitar dan mereka coba main dan sambil menyembah. Di situ Roh Kudus dicurahkan. Maka kebenaran firman dalam Yoel 2 hari-hari ini sedang terjadi dan tergenapi. Apapun agamamu, apapun sukumu, ingat, Yesus Kristus satu. Dan Dia penyelamat. Angkat hati dan serahkan hidupmu kepadanya. Kebenaran firman Tuhan bilang, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang dilepaskan atau orang-orang yang terlepas. Katakan amin. Bapak Ibu, tunduk kepalamu di tempat berdiri dan tempat duduk. Bahkan sejauh tempat ini, sejauh suara ini terdengar, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Maka saya percaya ada satu kegerakan Tuhan yang akan terjadi bagi kita. Mari cepat respon.